271 triliun rupiah. Angka yang saking besarnya, otak kita mungkin sulit membayangkannya. Itu bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah masa depan ribuan anak bangsa yang dicuri, tepat di depan mata kita. Tapi anehnya, saat berita korupsi gila-gilaan ini muncul, kita nggak lagi kaget. Kita cuma menghela napas dan bilang, namanya juga Indonesia. Rasanya seperti kita sedang menonton film horor yang nggak pernah tamat. Koruptornya ganti, tapi skenarionya tetap sama. Akhirnya, muncul satu narasi yang paling menyakitkan. Korupsi itu sudah jadi budaya di Indonesia. Seolah-olah curang itu sudah mengalir di DNA kita. Tapi benarkah begitu? Apakah kita memang bangsa yang ditakdirkan untuk rusak selamanya? Apakah benar-benar nggak ada harapan lagi? Tunggu dulu, sebelum kalian menyerah, ada satu data aneh yang saya temukan. Data yang membuktikan kalau sebenarnya orang Indonesia itu sangat jujur. Jika kita jujur, kenapa sistemnya terus-terusan hancur? Di video ini, kita akan membongkar lubang hitam yang menjebak orang baik menjadi penjahat. Persiapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengar mungkin akan mengubah cara kalian melihat negara ini selamanya. Mari kita mulai. Kita mulai dari hal kecil. Pernah nggak kalian merasa terpaksa nyelipin uang biar urusan administrasi cepat kelar atau uang damai saat kena tilang? Kita menyebutnya uang kopi, uang bensin, atau pelicin. Nama-nama yang terdengar sopan untuk sesuatu yang sebenarnya merusak pondasi bangsa. Masalahnya, kita sering merasa nggak punya pilihan. Kalau nggak bayar, urusan macet. Kalau nggak curang, kita yang ketinggalan. Tapi ini bukan soal satu atau dua orang nakal. Ini soal sebuah mesin raksasa yang sudah berkarat selama ratusan tahun, tapi tetap dipaksa jalan. Kita sering menyalahkan mentalitas, tapi jarang ada yang berani bertanya, siapa sih yang pertama kali mengajarkan kita cara menyuap? Ternyata, jejaknya membawa kita kembali ke masa di mana Belanda masih menyebut tanah ini sebagai Hindia. Dan rahasia di balik VOC mungkin akan membuat kalian kaget. Karena faktanya, perusahaan paling korup di dunia sepanjang masa bukan berasal dari Indonesia modern, melainkan mereka yang menjajah kita. Namun sebelum kita menyalahkan masa lalu, ada satu kenyataan pahit yang terjadi tepat di bawah hidung kita hari ini. Sesuatu yang sengaja nggak dibahas di berita. Jika korupsi adalah penyakit, maka kita nggak butuh obat. Kita butuh operasi jantung total. Inilah anatomi korupsi Indonesia. Kalian tahu kenapa VOC bangkrut? Di buku sejarah sekolah, kita diajarkan mereka rugi perang. Tapi alasan sebenarnya jauh lebih memalukan. VOC runtuh karena pegawainya sendiri. Saking parahnya, pelesetan VOC saat itu adalah vergaan onder korupsi. Hancur karena korupsi. Tapi, ada satu detail licik yang mereka terapkan. Gaji pegawai VOC itu sengaja dibuat sangat kecil. Sangat tidak masuk akal untuk hidup mewah di tanah jajahan. Jadi, dari mana mereka dapat uang? Mereka memeras pedagang lokal. Mereka menciptakan sistem sampingan yang tidak tertulis, tapi wajib ada. Dan sialnya, VOC tidak bekerja sendiri. Mereka memanfaatkan raja-raja kecil dan bupati lokal sebagai perpanjangan tangan. Disinilah konsep upeti berubah menjadi racun. Dulu upeti adalah tanda hormat rakyat ke raja. Di tangan penjajah, itu jadi alat pemerasan. Budaya feodal ini yang mengerikan. Asal bapak senang. Bawahan harus setor ke atasan, atasan setor ke pusat. Rantainya tidak pernah putus. Ratusan tahun, kita dipaksa hidup dengan aturan main ini. Kalau mau selamat, harus bayar. Kalau mau jabatan, harus nyogok. Jadi, ketika Indonesia merdeka, benderanya berubah merah putih, tapi mesin birokrasinya masih memakai onderdil lama yang rusak itu. Kita mewarisi gedung-gedungnya, kita mewarisi seragamnya, dan tanpa sadar, kita mewarisi cara main kotornya. Banyak orang asing bilang ini mental inlander, mentalitas budak yang tidak bisa jujur. Jujur, sakit rasanya dengar itu. Tapi coba pikir pakai logika dingin. Bayangkan gaji PNS tahun 70-an atau 80-an, cukup buat makan seminggu. Sisanya, doa. Korupsi di level bawah seringkali bukan karena mereka jahat, tapi karena sistem memaksa mereka memilih, jujur tapi lapar, atau curang tapi keluarga makan. Ini bukan pembelaan, ini fakta lapangan. Selama insentif untuk jujur itu tidak ada, malaikat pun bisa tergoda jadi setan di sistem ini. Tapi, tunggu dulu,
Apakah ini berarti kita tidak punya harapan? Apakah kita terjebak selamanya di lingkaran setan warisan VOC ini? Jawabannya, tidak. Ada negara tetangga kita. Dulu mereka jauh lebih kumuh, lebih miskin, dan polisinya lebih korup dari kita. Budaya mereka mirip, wajah mereka mirip, sejarah mereka juga jajahan Inggris. Tapi hari ini, mereka jadi salah satu tempat terbersih di dunia. Bagaimana caranya? Mereka tidak pakai mantra ajaib, mereka memakai rumus matematika. Rumus yang akan membongkar kenapa korupsi di Indonesia masih subur. Mari kita tinggalkan sejarah sebentar dan bicara soal matematika. Matematika yang sederhana, tapi mematikan. Bayangkan Anda adalah orang baik, sangat baik. Anda ingin jadi bupati untuk memajukan daerah Anda. Niat Anda tulus 100%. Tapi untuk bisa duduk di kursi itu, tiketnya tidak gratis. Anda butuh perahu partai, tim sukses, kampanye, saksi di TPS. Riset KPK menyebutkan, untuk jadi bupati atau wali kota, modal minimalnya adalah 20–30 miliar rupiah, bahkan bisa sampai ratusan miliar. Oke, anggaplah Anda menang. Sekarang, mari kita lihat slip gaji resmi Anda. Gaji pokok plus tunjangan kepala daerah rata-rata hanya 6 juta rupiah. Kalau ditambah insentif lain, mungkin dapat 50–100 juta per bulan. Tapi coba hitung, modal 30 miliar, gaji 100 juta. Butuh 300 bulan atau 25 tahun untuk sekadar balik modal. Padahal masa jabatan Anda cuma 5 tahun. Matematikanya nggak nyambung kan? Disinilah setan masuk. Namanya investor politik, atau sering kita sebut cukong. Mereka datang menawarkan bantuan dana. Ini 50 miliar buat kampanye, Bapak nggak usah pusing. Terdengar seperti pahlawan, bukan? Tapi di dunia politik tidak ada makan siang gratis. Saat Anda terpilih, Anda bukan lagi pemimpin rakyat, Anda adalah karyawan mereka. Utang itu harus dibayar, bukan pakai uang gaji Anda yang kecil itu, tapi pakai tanda tangan Anda. Izin tambang, proyek jalan, pengadaan barang, semua diserahkan ke si cukong. Kualitas buruk, jalan cepat rusak, siapa peduli, yang penting utang lunas. Ini adalah jebakan sistemik. Orang baik yang masuk ke sistem ini punya dua pilihan, ikut arus dan selamat, atau melawan arus dan hancur sendirian. Kita sering teriak pilih orang jujur, tapi sistem pemilu yang mahal ini justru didesain untuk membunuh orang jujur sebelum mereka sempat bertanding. Jadi koruptor itu jahat, jelas, tapi mereka juga produk dari sistem seleksi alam yang cacat. Bayangkan Anda dilempar ke kolam hiu, lalu orang-orang marah karena Anda mencoba menggigit balik untuk bertahan hidup. Itulah politik kita. Oke, sistemnya rusak, politisinya tersandera, cukongnya berkuasa. Rasanya ingin menyerah saja kan? Tapi tunggu dulu, kalau semua salah sistem, kenapa masih ada pejabat yang bersih dan berani mati? Dan siapa sebenarnya musuh terbesar mereka? Musuh terbesar mereka ternyata bukan cukong, bukan juga sistem. Musuh terbesarnya ada di depan layar ini. Ya, musuh terbesarnya adalah kita. Saya, Anda, tetangga kita, semua orang yang pernah bilang, terima aja uangnya, toh dia bakal korupsi juga. Kita benci koruptor di TV, kita maki-maki mereka di kolom komentar. Tapi saat pemilu datang, apa pertanyaan pertama di benak banyak orang? Dapat amplop berata? Atau serangan fajarnya mana? Kita menjual suara kita, masa depan kita, seharga Rp100.000. Coba kita hitung lagi. 100.000 dibagi 5 tahun jabatan, 1.825 hari. Itu artinya harga diri kita cuma dihargai Rp54 per hari. Lebih murah dari permen. Kita menukar jalan rusak, sekolah ambruk, dan rumah sakit jelek hanya demi uang rokok sehari. Para politisi tahu ini. Mereka berpikir, rakyat itu transaksional. Kalau nggak dikasih duit, nggak bakal milih. Jadi, ini lingkaran setan. Rakyat minta uang, politisi cari modal ke cukong, politisi menjabat, politisi korupsi buat balik modal, rakyat menderita. Ulangi terus sampai kiamat. Dalam ilmu ekonomi ini disebut prisoner's dilemma.
Kalau saya jujur sendirian, saya hancur. Kalau kita semua curang, negara hancur. Dan kita hampir selalu memilih opsi kedua. Kita memilih curang berjamaah karena takut jadi satu-satunya orang bodoh yang jujur. Lalu, apakah solusinya cuma moral? Ayo kita semua jadi orang baik. Omong kosong. Moral itu rapuh kalau perut lapar. Korupsi itu bukan masalah dosa. Korupsi itu masalah kalkulasi. Risiko versus hadiah. Risk versus reward. Di Indonesia, korupsi itu low risk, high reward. Curi miliaran, kalau ketahuan bisa nyewa pengacara mahal, sel mewahnya kayak hotel, dan vonisnya ringan. Bandingkan dengan maling ayam, digebugin masa, dipenjara bertahun-tahun. Maling kecil takut mati, maling besar tertawa. Selama rumusnya masih untung besar, risiko kecil, korupsi nggak akan pernah hilang. Mau ganti presiden 1000 kali pun, hasilnya sama. Tapi, ada satu momen dalam sejarah dunia di mana sebuah kota yang lebih korup dari Jakarta berhasil membalikkan keadaan. Polisi di sana dulu punya tarif untuk setiap kejahatan. Pemadam kebakaran minta uang dulu, baru mau semprot air. Gila kan? Nama kota itu Hong Kong tahun 1974. Mereka melakukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang berdarah tapi efektif. Mereka tidak pakai slogan "Say no to corruption". Mereka mengubah matematikanya. Mereka membuat korupsi menjadi keputusan paling bodoh sedunia. Hong Kong tidak menang dengan ceramah. Mereka menang karena satu lembaga, ICAC. Mereka menangkap ribuan polisi dan pejabat tanpa pandang bulu. Rumusnya diubah paksa. Gaji dinaikkan setinggi langit, tapi hukuman dibuat sekejam mungkin. Pilihannya, hidup makmur sebagai pelayan rakyat atau busuk di penjara. Di Indonesia kita punya satu senjata yang paling ditakuti koruptor. Bukan penjara, karena mereka bisa menyuap hipir. Senjata itu bernama kemiskinan. Inilah kenapa RUU perampasan aset itu sangat penting. Membuat koruptor takut bukan karena dosanya, tapi karena mereka nggak mau jadi miskin 7 turunan. Tapi harapan terbesar kita sebenarnya ada di saku Anda. Teknologi digital adalah musuh alami korupsi. Bayar pajak online, urus KTP lewat aplikasi, e-budgeting. Saat manusia nggak lagi berhadapan dengan manusia, celah untuk uang pelicin itu hilang. Dan lihatlah di sekeliling kalian. Anak-anak muda sekarang, Gen Z dan Alpha, mereka jauh lebih kritis. Mereka nggak lagi menganggap suap itu biasa. Jadi, mari kita jawab pertanyaannya. Apakah korupsi itu budaya kita? Jawabannya adalah tidak, sama sekali bukan. Korupsi adalah jebakan sistem yang kita warisi, kita pelihara, tapi sekarang kita punya kekuatan untuk meruntuhkannya. Kita mungkin tidak bisa mengubah Indonesia dalam semalam, tapi setiap kali Anda menolak memberi suap, Anda sedang memutus satu rantai setan. Harapan itu masih ada. Dia nggak mati. Dia cuma sedang menunggu kita semua untuk berhenti bilang wajar dan mulai bilang cukup. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang tanpa masalah, tapi bangsa yang berani membedah boroknya sendiri untuk sembuh.